Dia betul. Acul. Go. Yuk. Di kesempatan video kali ini kami ada garapan Honda PCX ya, mengalami problem atau trouble. Ini suaranya kemeletek dan kasar di bagian CVT, kemudian gerdek ya rekan-rekan. Oke, lanjut saja kita lakukan pembongkaran di bagian CVT nya rekan-rekan. Kita cek satu persatu di bagian komponen CVT nya. Oke, setelah kelepas untuk CVT nya kita cek di bearing bak CVT nya masih aman. Kemudian kita lakukan pengecekan di bagian puli belakang, kemudian puli depannya rekan-rekan ya. Kita lepaskan puli belakangnya ini menggunakan kunci shock 19 ya, sambil ditahan sambil kita gunakan impact tentunya. Oke, setelah kelepas untuk puli belakangnya kita cek untuk mangkok gandanya ini masih lumayan mulus ya, tidak terjadi baret. Kemudian untuk kampas gandanya juga masih tebal, tapi problem pertama ini ternyata kotor sekali ya di bagian CVT nya. Oke, ini kita buka puli depannya sampai keluar debunya ya rekan-rekan ya, saking kotornya di bagian CVT PCX ini. Oke, kita lepaskan puli depannya menggunakan kunci shock 22 rekan-rekan. Oke, setelah kelepas untuk puli depannya, rumah kipasnya ini masih lumayan ya, masih aman, tidak terlalu cekung. Kemudian untuk P-belnya juga masih aman, tidak terjadi retak ya. Kemudian kita cek untuk rumah rollernya ya. Oke, ini posisinya panas ya, jadi harus kita gunakan lap tentunya rekan-rekan. Oke, kita lakukan pengecekan di bagian rollernya ya. Pertama, oke, untuk rollernya ini sudah peyang ya, tapi masih layak pakai ya. Ini peyang karena efek pemakaian ya. Dari barunya tidak pernah diservis ya, kata ownernya di bagian CVT nya. Jadi baru pertama kali kita servis di bagian CVT nya rekan-rekan. Oke, karena rollernya masih aman, jadi kita pakai saja ya nanti untuk rollernya. Kemudian yang kedua kita cek di bagian slidernya ya. Yang menimbulkan bunyi kemeletek di bagian CVT PCX ini ternyata di bagian slidernya ya yang mengalami longgar ya. Kalau yang bagus itu span ya. Nah, kalau sudah longgar begini bisa menimbulkan kemeletek ya di bagian CVT PCX tentunya. Oke, karena ini masih original, nanti kita konsultasi dulu ya. Nanti kita konsultasikan ke ownernya mau diganti atau mau diakalin. Kalau mau diakalin nanti kita gunakan kaleng minuman yang menggunakan aluminium ya. Nanti kita gunting, nanti kita ganjel sedikit ya di bagian slidernya. Tapi alangkah baiknya kalau mau aman, awet, tidak diakalin-akalin ya diganti baru aja ya. Untuk slidernya cukup 25.000 saja ya untuk harga slider PCX, sama dengan Vario 125 ya untuk slidernya atau penutup rumah lullernya. Kemudian kita cek di bagian rumah lullernya ini masih aman ya, masih sepan di bagian bosnya. Caranya kita masukin bosnya kemudian kita goyang kiri kanan ya, masih aman, tidak terjadi longgar. Kalau terjadi longgar nanti bisa menimbulkan bunyi kemelotok ya di bagian slider di bagian CVT PCX ini. Oke, kita cek di bagian kampas gandanya masih aman ya. Jadi cukup dengan kita servis saja ya di bagian CVT-nya. Oke, ini kita congkel-congkel ya di bagian kampas gandanya ini, baliknya cepat ya, tidak terjadi lengket. Kalau terjadi lengket nanti bisa menimbulkan gerdek ya. Nah, ini masih aman ya semua. Kita masukin obeng caranya. Kemudian untuk baliknya cepat ya untuk kampas gandanya.
untuk pernya masih aman tentunya, dan untuk asnya tidak terjadi lengket ya. Oke, lanjut saja ya, kita lakukan servis, kita bersihkan semua komponen-komponen CVT PCX ini rekan-rekan. Jangan di skip-skip ya videonya biar tidak gagal paham. Oke, ini kita semprot, ini debunya keluar semua rekan-rekan. Waduh. Oke, kita servis dulu ya untuk komponen-komponen CVT dari PCX ini. Oke rekan-rekan, ini untuk komponen-komponen CVT dari Honda PCX ini sudah kita servis dan sudah kita bersihkan ya. Untuk komponen-komponen CVT-nya mulai dari puli depan, bak CVT-nya, puli belakangnya, kampas ganda sudah kita servis semua ya, sudah kita bersihkan semua. Tinggal kita lakukan proses perakitan ya di bagian CVT-nya. Oke, karena sudah kita konsultasi ya ke ownernya ini, kita ganti saja ya untuk slider atau karet slidernya ini. Nah, kalau yang bagus itu sepan ya, tidak terjadi longgar, tapi kita bandingkan dengan yang bawaan motornya ya. Nah, ini mudah sekali ya kita copot. Nah, kalau yang bagus itu kita masukin aja susah ya. Nah, seret. Nah, kalau sudah seret begini berarti bagus ya, tapi kalau sudah longgar itu sudah minta diganti ataupun minta diakalin ya. Lanjut kita lakukan perakitan di bagian rollernya rekan-rekan ya. Oke, ini kita lap-lap dulu ya supaya lebih maksimal ya untuk ke rumah rollernya sebelum kita lakukan pemasangan rollernya. Karena rollernya ini tipenya ketutup semua ya, jadi mau dibolak-balik juga tidak masalah ya. Mau masangnya bolak-balik tidak masalah rekan-rekan. Kemudian tentunya kita kasih geris nantinya ya biar lebih maksimal ya. Nah, kasih gerisnya juga sedikit ya, tidak usah terlalu banyak. Dan geris yang kita gunakan geris khusus ya, khusus CVT, jangan sampai gunakan geris yang biasa ya. Kalau kalian gunakan geris yang biasa nanti tidak tahan panas. Kalau tidak tahan panas, geris itu nantinya akan meleleh, kemudian kena atau kecipratan ke komponen-komponen CVT-nya ya, seperti kampas ganda. Kalau sudah kena kampas ganda, kena geris ya, nanti bakalan geredek ya untuk motornya. Kemudian nanti kalau kena pibel,
bisa tidak bisa lari ya untuk motornya, dan tentunya slip ya nantinya. Nah, ngasih garisnya juga tidak usah terlalu banyak ya, sedikit. Nah, kalau terlalu banyak bahaya ya rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk kipas rollernya, kemudian ring, baru kita pasang untuk mur puli depannya. Kemudian kita kasih garis lagi ya di bagian puli belakangnya rekan-rekan. Oke, ini ngasih garisnya juga tidak usah terlalu banyak ya, sedikit saja. Yang penting ada pelumasan. Oke, setelah kita kasih garis di bagian puli belakangnya ini, kemudian kita bersihkan ya untuk sisa-sisa garis yang masih menempel di tangan maupun di luar pulinya ya. Kemudian tinggal kita tekan saja ya untuk pibelnya supaya bisa masuk ke bagian puli belakangnya. Setelah itu baru kita pasangkan ke asnya ya rekan-rekan ya. Oke, tinggal udut ya rekan-rekan. Kita udut dulu ini supaya lebih kinclong, supaya pemikiran lebih tenang ya. Kita udut dulu rekan-rekan, sebat. Baru kita lakukan pengamplasan sedikit ya di bagian kampas gandanya ini. Tujuannya supaya lebih pakem ya untuk kampas gandanya dan tidak terjadi gerdek ya. Nah, penyebabnya gerdek karena tidak langsung pakem ya di bagian kampas gandanya ini. Jadi solusinya kalau masih tebal ya, masih layak pakai untuk kampas gandanya ini, tinggal kita amplas saja ya sedikit. Kemudian kita bersihkan, baru kita pasang untuk mangkok gandanya. Kemudian tentunya ring dan mor. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya perakitan. Ini kita tes dulu untuk motornya rekan-rekan. Oke, ini kita lakukan pengamplasan sedikit di bagian pibel ya rekan-rekan. Tujuannya supaya pibelnya bersih dari minyak dan debu ya, supaya tidak terjadi slip di bagian pibelnya rekan-rekan. Oke, saya akhiri saja ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time dan salam otomotif. Oke, sama-sama.